intervensinya, seperti itu. Oke, terima kasih atas kesediaannya untuk membuka kameranya. Nah, untuk teman-teman, tadi sudah sepakat untuk kita lakukan dan sepakat juga ya tadi untuk saling terbuka di kesempatan ini. Mungkin sebelum kita mulai ke tahap selanjutnya, silakan untuk posisinya dibuat senyaman mungkin, karena untuk beberapa menit ke depan, kita akan melakukan diskusi bersama, seperti itu. Baik, semuanya sudah nyaman ya posisinya ya? Sudah, Mas Hilmi. Oke, Sampun, Mas. ya. Baik, mungkin kita mulai ya untuk diskusi kali ini. Mbak Eka, bisa minta tolong di-share untuk PPT-nya. Baik teman-teman, jadi untuk kegiatan kita kali ini, overview-nya selama 45-60 menit ke depan, kita akan berdiskusi terkait beberapa hal. Next, Mbak Eka. Untuk yang pertama, kita nanti ada sesi menceritakan sharing gitu terkait bagaimanakah masalah ataupun sharing terkait perasaan teman-teman ataupun masalah psikologis yang dialami selama pandemi. Utamanya tadi yang saya sampaikan di awal ya, kayak kecemasan, kemudian tadi kepanikan yang dialami terkait pandemi ini. Kemudian setelah nanti bercerita terkait masalah yang dialami, nanti masing-masing menceritakan gimanakah langkah yang sudah dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang dialami itu. Kemudian nanti kan ada beberapa nih yang punya intervensi untuk dirinya masing-masing. Nah, nanti dari beberapa pilihan tadi, nanti kita pilih nih teman-teman, kira-kira dari beberapa pilihan intervensi yang sudah dilakukan masing-masing itu, manakah yang bisa kita terapkan bersama-sama. Nah, setelah kita pilih intervensinya, nah nanti baru kita akan melakukan kontrak selanjutnya, kira-kira kita mau melakukan itu bersama, itu kapan? Seperti itu. Misal kita mau melakukan musik terapi seperti kemarin atau yang lain, nah itu nanti kita lakukan lagi bersama-sama. Kemudian yang terakhir nanti kita bareng-bareng nih buat berkomitmen untuk saling mendukung satu sama lain di grup ini ketika nanti misal ada yang merasa cemas atau panik selama pandemi ini, nanti bisa saling menghubungi satu sama lain, seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya langsung saja ya untuk menyingkat waktunya karena sudah sore juga, kita masuk ke sesi pertama, yaitu menceritakan masalah yang dialami. Nah, mungkin nanti bagi teman-teman yang mau cerita lebih dulu, bisa nanti raise hand ya. Kalau memang beberapa detik belum ada yang raise hand, nanti saya akan menunjuk salah satu di antara teman-teman yang ada di sini. Seperti itu. Baik, mungkin silahkan bagi yang mau menceritakan terkait masalah psikologis yang dialami selama pandemi ini, ataupun kecemasannya seperti apa, kepanikan yang sebelumnya sudah ditulis di kuesioner itu seperti apa. Silakan, ada yang mau jadi relawan terlebih dahulu. Kalau tidak, berarti saya tunjuk ya salah satu. Monggo, ada yang mau duluan? Oke, mungkin dari Mas Auzan dulu. Silahkan Mas Auzan. Ada yang mau diceritakan nggak terkait kecemasan atau kepanikan, kekhawatiran yang dialami selama pandemi ini? Oke, terima kasih atas kesempatannya Mas Hilmi ya. Oke, berarti ini masalah yang dihadapi selama pandemi gitu ya? Iya, Mas Auzan. Oke, berarti bebas kan dari mana aja gitu? Ya, utamanya kita fokus ke itu yang tadi disebutkan terkait kekhawatiran, kecemasan, gitu-gitu selama di pandemi gitu. Oke. Jadi mungkin apa ya, masalah yang saya alami ketika pandemi itu kayak
rasa khawatir aja sih, terutama rasa khawatir untuk tertular gitu, tertular sama Covid kan. Terlebih ya saya juga punya ini sih, apa namanya, punya komorbid juga kan, ada riwayat darah tinggi gitu. Nah khawatir aja karena, apa namanya, karena khawatir takut tertular gitu. Ya walaupun emang selama pandemi ini ya saya berusaha untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang udah berlaku gitu. Tapi kan, apa ya, nggak, maksudnya nggak menutup kemungkinan juga bakal tertular gitu kan, eee, Ya. gitu. Terus mungkin, apa ya, mungkin itu sih kalau untuk selama pandemi gitu, rasa khawatir takut tertular gitu. Oke, berarti takut tertular gitu sih ya, Mas, ya. Kalau, Iya. kira itu munculnya rasa khawatir itu kapan saja, Mas Auzan? Muncul rasa khawatirnya itu kalau misalkan lagi keluar rumah gitu kan. Kayak misalkan, lagi ada keperluan apa gitu, lihat tempatnya rame terus orang-orang kayak nggak pada patuh protokol aja itu muncul rasa khawatir gitu. Oke. Terus untuk kira-kira dampak rasa khawatir itu jadi seperti apa yang, berdampak pada diri Mas Auzan? Apa ya dampaknya itu, mmm, eee, ya kayak cemas aja gitu, Mas. Misal jadi, yang berdampak pada fisik ataupun jadi khawatir, berlebih atau jadi malah, misal jadi berdebar-debar atau bagaimana? Kalau berdebar-debar sih enggak ya, tapi, gimana ya, ya khawatir berlebihan aja gitu, Mas. Kalau udah nemu kayak gitu tuh, kayak nggak nyaman gitu ngelihat lingkungan kayak gitu, ngerasa nggak nyaman aja gitu. Oke, iya. Iya, Mas Auzan, baik. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan? Mungkin itu aja sih, Mas. Oke, siap. Oke, untuk Mas Auzan, selanjutnya monggo siapa yang mau melanjutkan? Oke, mungkin dari Ibu Andriana, Kak Andriana, monggo boleh. Iya, baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Apa suara saya terdengar, Dek? Iya, terdengar, Kak. Oh, iya. Untuk masalah psikologi yang mungkin saya rasakan selama pandemi COVID-19 ini, iya ada rasa khawatir juga karena di rumah, sama-sama dengan anak-anak kan. Terus untungnya untuk orang tua kami agak jauh, jadi di rumah dengan anak-anak saja ya. Rasa cemasnya itu seperti tadi yang dikatakan Mas Ausan juga, kalau saat keluar ke pasar atau ke toko atau ke rumah sakit gitu, takut tertular walaupun memang sudah lakukan protokol kesehatan, seperti itu. Tapi rasa was-was juga itu ada, terutama kan suami juga, dinas di rumah karantina. Jadi memang saya benar-benar merasakan cemas, takut tertular juga ke saya dan ke anak-anak gitu. Oke, baik. Kalau saya itu, Dek Hilmi. Oke, baik, Kak Andriana. Untuk kira-kira dampak dari kecemasan atau kekhawatiran tadi apa aja, Kak? Kalau dampaknya itu mungkin ya kalau suami pulang memang harus benar-benar langsung apa, langsung lepas pakaian, sesampainya langsung ke kamar mandi, langsung lepas pakaian, lebih sering untuk suruh anak-anak cuci tangan, kayak gitu-gitu, Mas. Oke, berarti jadi lebih ketat ya untuk protokol kesehatannya gitu ya, Kak, ya? Iya, betul. Oke, baik.
Nah, mungkin selanjutnya setelah Kak Andriana, silakan ada yang mau menyampaikan lagi. Ini semuanya harus menyampaikan ya, berarti. Monggo, hanya urutannya aja. Dari siapa dulu? Silakan. Pak Sus Danarto, monggo boleh kalau mau menyampaikan. Ya Mas, terima kasih. Ya. Iya, memang terkadang itu gimana ya, mau jawab itu kadang bingung. Iya. Ya begini Mas, memang di masa pandemi itu kan, karena kita kan juga mahasiswa Mas, ya, kita optimasi mahasiswa di situ. Ya mungkin selama di rumah kita fine-fine aja nggih. Karena kita juga, istilahnya kalau mahasiswa itu kan, observatorial sama istilahnya mencari ilmu itu kan lebih cepat ya, di online itu bisa kayak apa atau dampaknya kayak apa. Jadinya kita itu kalau punya, istilahnya mahasiswa itu ya, eee, gimana ya, karena pengetahuan kita itu kan biasanya kita itu cari-cari informasi gitu loh. Jadi dampak-dampak misalnya kecemasan ataupun kekhawatiran ataupun yang lain-lain itu kalau kita punya ilmunya, istilahnya kita punya link ilmunya, itu biasanya menekan, Mas. Jadinya kalau kita beda dengan awam sih, kalau awam sih pasti cemas banget. Kalau kita mahasiswa sih mungkin dari tingkat anxiety-nya itu mungkin derajat ringan kali ya. Kalaupun lah itu berbeda juga sewaktu kita kemarin pas awal-awalnya kita kan, di klinik itu 1 minggu. Lah itu timbul juga kekhawatiran hebat itu, anxiety yang tinggi. Karena apa? Karena kita belum tahu persis, ya memang, dari pemerintah sih sudah banyak sekali ya, mungkin iklan-iklan ataupun pengetahuan di situ. Jadinya mungkin ansietasnya lebih menengah ke atas, tapi kalau memang kita sudah safe di rumah, istilahnya kita belajar bekerja di rumah, ya kita lebih, istilahnya kecemasan itu berkurang, menurut saya begitu. Jadinya ya kita juga tergantung sikon juga Mas, begitu. Jadinya pada waktu pengajian karena di rumah, ya mungkin saya sih ansietasnya ringan ya. Tapi beda lagi kalau semisal kita sudah di praktek klinik lebih dari 1 minggu yang kemarin karena banyak perawat yang terpapar ini ya. Lah itu bikin kita stresornya makin kuat itu. Jadinya kita bisa panik itu. Ya mungkin pengetahuan itu juga, belum cukup ya karena kita juga menghadapi sesuatu yang istilahnya push-nya lebih tinggi. Jadinya, ya walaupun ilmunya bagus, prakteknya bagus, terkadang kita paniknya itu juga berlebih, Mas. Untuk yang saat ini karena saya di rumah dan, mungkin sudah, insya Allah menerapkan protokol sesuai dengan apa yang direkomendasikan pemerintah, ya saya berusaha menguranginya, Mas. Kemarin, saya sih rasa-rasa ansietasnya tingkat ringan, tapi, karena saya juga istilahnya berusaha untuk tidak keluar rumah, mungkin keluar rumah untuk hal-hal yang penting saja, begitu ya, saya optimalisasi begitu. Kemudian juga dari kelompok 3 kemarin juga mengenai masalah yang lainnya termasuk handscoon atau apa, itu juga menambah pengetahuan saya itu ya, bahwasanya masker atau apa juga pakai dengan, istilahnya, kainnya istilahnya 2 lapis yang kainnya bisa di di depan, kemudian yang untuk yang apa, yang bedahnya bisa ditaruh di belakang itu juga, bikin kita tambah ilmu, jadinya kita juga tambah safe begitu, Mas. Jadinya untuk saat ini sih yang saya rasakan sih masih ansietas tingkat, ringan, Mas. Jadinya karena kita juga, safe, stay at home, jadinya ya, lebih 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 health aja di rumah. Untuk dampaknya yang saya rasakan memang, apa ya, karena kecemasan masih ringan sih, saya rasa fine-fine aja. Mungkin yang pertama dulu pas waktu praktek klinik itu, mungkin ya karena deg-degan itu mungkin jantungnya bisa berdebar-debar, mungkin keringat dingin atau apa. Mungkin kalau sekarang sudah di rumah, ya, eee, saya sih, tidak merasakannya Mas, seperti yang kemarin waktu praktek klinik 1 minggu itu. Itu, cukup saya ini jantung itu, "Waduh ini gimana ini?" Karena, posisi saya udah di ruang ini, banyak perawat yang istilahnya, terpositifkan karena kemarin sudah di-rapid,
itu jadinya saya lebih deg-degan, tapi deg-degannya itu memang kita juga harus, self help gitu, Mas. Gitu. Kemarin juga sempat keringat dingin, kemudian sempat jantung berdetak, tapi kalau sudah di rumah ya sudah, enggak lagi sih. Walaupun tensi saya normal begitu. Itu aja, Mas. Iya. Iya, terima kasih ya, Pak Sus. Tadi sangat jelas sekali ya untuk pemaparannya ya terkait yang dirasakan sekarang. Mungkin selanjutnya masih ada 3 yang belum ya. Boleh, monggo yang mau raise hand dulu. Oke. Kepada Mbak Duyani, monggo silahkan. Ya, baik. Apa suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar. Kalau selama pandemi ini sebenarnya ada 2 hal yang cukup bikin sebenarnya sangat jauh dari sebelum adanya pandemi. Yang pertama itu tadinya kan sebelum adanya pandemi ini kalau misalkan saya kangen keluar atau pengen pulang Mbak kampung Duyani, tinggal Mbak Duyani, mohon maaf. Ini suaranya putus-putus. Mungkin share videonya bisa dimatikan dulu nggak apa-apa? Oh ya. Baik, bisa dilanjutkan. Suaranya udah lebih jelas? Sudah jelas. Oh ya. Jadi tadi sampai mana? Oh iya, jadi kalau sekarang kalau mau pulang kampung kan juga takut kalau harus naik kendaraan umum dan sebagainya. Mana kan daerah asal saya itu masih masuk kawasan yang zona merah gitu, daerah kan gitu. Sebenarnya pengen pulang kampung tapi takut juga karena orang tua juga usianya udah di atas 50 tahun. Jadi takut aja. Kalau kayak gitu. Terus yang kedua itu ini kuliah di masa pandemi kayak gini serba online. Mana di kosan, kadang ngerasa bosen aja sih kalau harus ngerjain tugasnya tuh paper terus atau kalaupun video juga kayak udah mulai jenuh aja dengan tugas-tugasnya gitu. Jadi pengennya tuh pengennya ketemu langsung, tapi kok kalau ketemu juga takut kayak gitu. Terus untuk dampaknya kalau saya pribadi jadi lebih strict untuk ngelakuin protokol, bahkan sampai di titik beli disinfektan. Jadi kalau pergi dari mana-mana, misalkan ada paket itu disemprot disinfektan dulu kayak gitu. Jadi benar-benar semuanya udah steril lah gitu. Terus kalau misalkan aku pikir banget lagi kadang kan kalau bosen kuliah ya mau ngapa-ngapain itu justru bikin karena ansietasnya itu terus dampaknya biasanya tangannya jadi dingin sih. Ekstremitasnya dingin, keringetan. Udah kalau kayak gitu berarti udah sadar diri sih, udah mulai ansietas. Terima kasih. Dari saya cukup sekian. Ya, terima kasih ya Mbak Duyani. Masih 2 lagi ya. Silakan mungkin selanjutnya ada yang mau duluan. Oke, mungkin dari Kak Yunita dulu, monggo Kak. Kak Yunita, apakah masih bersama kami? Oke, mungkin ke Mas Irfan dulu. Mas Irfan, silahkan Mas Irfan. Ya, gimana? Apakah suaranya terdengar? Ya, terdengar Mas Irfan. Ya, terima kasih buat kesempatannya. Untuk hal-hal apa aja sih yang yang kayak bikin ansietas atau takut selama pandemi?
ini kayak lebih ke ini sih, kayak waktu di tempat sini kan dari orang-orangnya itu ini kayak kurang care gitu sama buat diri sendiri ataupun lingkungan. Jadi dari aku sendiri, maaf ya kalau pakai aku, dari aku sendiri pun waktu sholat Jumat itu sendiri kan yang pakai masker cuman aku doang gitu. Jadi kayak di sini tuh nggak terlalu untuk apanya itu 3M itu tidak begitu diterapkan gitu. Tapi beberapa orang kalau keluar dari desa itu mesti pakai masker. Tapi untuk kalau ketemu orang atau pergi kemana untuk yang jarak-jarak dekat itu untuk di desa ini masih nggak terlalu peduli gitu. Jadi ketakutannya di sebelah situ sih kalau mau keluar ke tetangga-tetangga gitu. Jadi di lain karena itu juga bikin apa ya, ngerasa lebih sepi gitu loh. Gara-gara pandemi ini selain takut karena kondisi lingkungan yang kurang care kepada kesehatannya masing-masing gitu. Jadi juga ada impact di mana kita ngerasa lebih sepi gitu. Karena ya jarang ketemuan kan, maksudnya sebelum pandemi kan kita bisa ketemu sama orang-orang itu kayak bebas gitu. Ketemuan di mana-mana gitu kan lebih enak. Tapi kalau pandemi kan lebih dibatasi gitu sih. Lebih ke arah itu kalau dari saya, sepi dan agak takut gitu. Kalau untuk ansietas yang sampai kayak keringat dingin atau berdebar-debar, enggak, karena dari saya sendiri kan untuk kayak kumpulan dari kegiatan-kegiatan di RT RW ini kan yang wakilin kadang saya, di mana kalau datang itu saya mesti pakai masker lalu pulang cuci tangan gitu, ganti pakaian yang dipakai gitu sih. Jadi kayak kalau untuk ansietas yang sampai keringat dingin tidak gitu. Oke, siap. Selanjutnya dari Kak Yunita Anggerina, silahkan. Kak Yunita. Halo, suara saya apakah masuk ya teman-teman? Masuk. 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 Kak Yunita, halo. Mungkin Mbak Eka bisa dibantu Mbak Eka untuk ini sepertinya ada gangguan sinyal ya Mas Hilmiat. Ini dari Kak Nitanya, tadi tuh udah coba ngomong katanya tapi nggak masuk suaranya. Oke, mungkin bisa lewat chat aja Kak Yunita. Oke, mungkin ini ya, karena mungkin tidak memungkinkan ya, kita sambil nunggu karena waktunya juga terus bergulir ya. Kemungkinan nanti kalau Kak Yunita bisa lewat chat, nanti silahkan bisa lewat chat, nanti bisa dituliskan di situ. Dan coba kita lanjut ke sesi yang kedua ya teman-teman. Nah, di sesi kedua ini, tadi kan semuanya sudah mengungkapkan tuh terkait masalah yang dihadapi, kekhawatiran, kecemasannya yang dialami saat ini. Nah, silakan di tahap ini nanti teman-teman bisa sharing tuh terkait gimana cara untuk mengatasinya yang sudah dilakukan
dan bagaimanakah keefektivitasannya? Silahkan mungkin bisa dilanjut Mbak Eka. Nah, monggo mungkin untuk menyingkat waktu juga, silahkan bagi yang mau menyampaikan dahulu. Tadi yang masalahnya tadi, terus sekarang sudah melakukan hal apa dan efektif atau enggak untuk mengurangi kekhawatirannya. Cek hasilnya apa suara saya sudah masuk? Iya, sudah masuk Kak Yunita. Oke, Iya, baik, benar. terima kasih, maaf. Oke. Tadi mungkin ada masalah sama laptop saya. Oke. Mungkin untuk bagian sesi 1 dan sesi 2 saya langsung saja ya. Iya, baik. Untuk bagian sesi 1 di mana terkait ansietas saya sendiri terkait pandemi ini, kalau menurut saya ansietas saya sudah agak berkurang. Mungkin kemarin lebih cemas karena saya harus berada di Semarang sementara keluarga saya ada di Kupang dan saya juga harus turun praktik klinik yang kita semua tahu kalau itu sangat-sangat berisiko. Tapi puji Tuhan kan ada kebijakan dari kampus jadi apa namanya kita kembali online dan saya juga bisa kumpul kembali dengan suami dan anak saya. Untuk saat ini mungkin lebih cemas terkait apa ya karena takut tertular juga karena kebetulan kan suami saya juga kerjanya di rumah sakit. Tapi mungkin dengan menerapkan prokes sesuai yang sudah kita ketahui bersama, lebih bisa mengurangi ansietas kami. Mungkin seperti itu dari saya. Kalau dampak secara fisik yang sampai jantung berdebar-debar, istirahat terganggu atau apa sih, tidak ada sih. Cuma secara psikologi saja lebih cemas saja sih. Terus terkait oh ya juga cemasnya juga karena kan anak saya harus menjalani apa ya, belajar dari rumah, terus saya juga kuliah online. Jadi kadang-kadang kan pengaturan waktunya tuh kan agak susah gitu. Jadi untuk mensiasati itu ya dengan apa namanya, semacam membuat timeline jadi semuanya aktivitas itu tidak bertumpuk-tumpuk. Jadi bisa diselesaikan semuanya dengan baik. Gitu. Dan untuk cara untuk mengatasi cemas, kalau dari kami sih lebih ke rekreasi di dalam rumah sih. Jadi misalnya bisa karaoke, bisa sehari itu apa ya, kayak nonton satu film keluarga gitu. Dari kami seperti itu. Saya kembalikan Mas Hilmi. Terima kasih. Terima kasih Kak Yunita. Nah, kira-kira tadi ya untuk intervensi ataupun cara yang sudah dilakukan, itu apakah sudah efektif untuk mengurangi kecemasannya? Sejauh ini sangat-sangat efektif, Mas. Kebetulan kan memang suka nyanyi dan suka nonton juga. Oh iya. Terima kasih Kak Yunita. Sama-sama. Ya, selanjutnya dari teman-teman mungkin ada yang mau menyampaikan terlebih dahulu. Mas Irfan mungkin, Mas Irfan, silakan. Mas Irfan, halo. Halo. Ya, halo. Maaf, ke close barusan. Oke, Ya. siap. Kalau dari saya sendiri untuk beberapa waktu ini itu lebih senang itu kayak nyanyi gitu ataupun karena saya juga senang ngegame jadi kadang ngegame gitu. Jadi lebih kayak buat ngilangin apa ya? Tadi kan sepi gitu kan. Jadi kayak nyanyi-nyanyi sendiri ataupun main game. Kalau main game kan kita bareng sama temen yang dari luar itu kan jadi nggak terasa sendiri gitu. Jadi gitu sih kebanyakan nyanyi ataupun main game. Ya, siap. Tanya atau enggak sejauh ini untuk beberapa hal itu efektif sih untuk ngilangin rasa sepi ataupun cemas. Agak cemas, kalau agak cemas ya masih bisa gitu.
Oke, mungkin selanjutnya, ya terima kasih ya Mas Irfan atas tanggapannya. Selanjutnya mungkin dari Kak Adriana, silakan Kak. Oke, baik Mas Hilmi. Suara saya terdengar kah? Terdengar jelas. Iya. Untuk intervensi yang saya lakukan sendiri yaitu yang tadi lebih ketat pada protokol kesehatan baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Kemudian lakukan desinfektan juga pada barang-barang suami yang setelah pulang dari dinas. Kemudian untuk intervensi yang lain mungkin ya kami sekeluarga melakukan hobi masing-masing. Kalau saya ya mungkin lebih ke menanam, suami karena dia juga hobi melaut jadi dia urus-urus untuk untuk mancing-mancingnya, dan puji Tuhan untuk intervensi yang kami lakukan setiap kali suami melakukan pemeriksaan swab antigen hasilnya negatif. Mungkin itu. Terima kasih. Ya, sama-sama Kak Adriana. Terima kasih juga atas tanggapannya. Selanjutnya mungkin dari teman-teman yang lain, monggo yang mau duluan. Mbak Dwiani, silakan. Ya, baik. Apa suaranya sudah terdengar? Sudah terdengar. Untuk mematikan videonya ya, Mas Hilmi, soalnya biar lebih clear aja untuk suaranya. Iya, Kalau silakan. dari saya caranya biar nggak ansietas itu, yang pertama ini karena saya kan ngerasa ansietas karena ibaratnya kayak kurang kegiatan aja. List to do gitu, jadi pakai sticky note atau ditulis di HP, di notes HP, ditulis aja hari ini mau ngapain aja gitu. Jadi jangan sampai ngerasa terlalu sendiri gitu. Kalau kan sampai ya udah fit call aja gitu. Jadi nggak cuma sekedar telepon tapi fit call, bisa ngobatin kangennya gitu. Dan sejauh ini sih dengan punya catatan kegiatan harian mau ngapain aja, terus fit call orang tua itu lebih bikin saya jadi tertata aja sih menjalani hari-hari gitu. Jadi berkurang sih ansietas ya selama disiplin. Pokoknya intinya tahu aja tiap hari tuh mau ngapain. Dari saya sih gitu, Mas Hilmi. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Silakan yang lain, teman-teman. Dari Mas Susdanarto. Monggo, Mas. Iya, baik Mas. Sebentar nggih. Iya, mungkin untuk mengurangi kecemasan ya, selama, pandemi ini, kalau saya sih ya tadi, tetap ya, disiplin pada protokol kesehatan nggih. Yang terpenting adalah karena saya kan ansietasnya ringan Mas, saya berusaha di rumah itu bagaimana, menjaga imunitas saya supaya tetap oke begitu Mas. Karena tugas mahasiswa kan banyak, di setiap stase kan juga banyak. Bagaimana cara meningkatkan imunitas yang tinggi itu? Ya otomatis manajemen waktu untuk tugasnya, Mas. Karena apa? Kalau setiap hari kita mungkin, mungkin dalam arti, kita, ini ya, mungkin mendengarkan musik lebih dari 1 jam, mungkin, nonton YouTube lebih dari 1 jam. Ya nggak bagus-bagus nanti imunnya, karena kita tugasnya juga menumpuk, Mas. Ya begitu. Ya jadi manajemen waktu, Mas. Ya mungkin okelah sesekali, karena kemarin kan sudah diajari ya, bagaimana cara, terapi mendengarkan musik, sesuai dengan kita. Mungkin kalau saya sih yang nature begitu ya, musik saya yang enak begitu, sama terapi relaksasi nafas dalam, itu juga oke, sudah saya buktikan juga oke, mungkin ini. Tapi juga ada situasi yang lain di mana saya juga harus istilahnya juga me-manage waktu begitu.
Jadinya mungkin karena sudah diberikan bekal kemarin ya, itu sih lebih oke sih. Tapi juga ada di satu pihak mungkin kita juga harus istilahnya fight ya, karena kita kondisinya juga sekolah begitu, Mas. Itu, Mas. Ya, oke Mas Susdanarto. Terima kasih ya atas tanggapannya. Iya. Ya, Mas. Mungkin yang terakhir dari Mas Auzan, silakan Mas Auzan. Ya, terima kasih Mas Hilmi. Kalau saya sih untuk mengatasi kecemasannya sih, kalau misalkan saya lagi di luar gitu ya, saya kayak kalau misalkan bisa, ya saya mungkin cari lingkungan yang sepi orangnya aja gitu. Kalau bisa yang menghindari kerumunan lah gitu. Gitu. Dan juga sama mungkin saya lebih ke arah spiritualnya aja sih Mas buat ngatasin cemasnya itu. Oke. Ada lagi Mas Auzan? Mungkin itu aja Mas Hilmi. Terima Oke. kasih. Kira-kira apakah sudah efektif Mas Auzan untuk mengurangi kecemasannya tadi? Kalau saya sih efektif sih Mas kalau untuk yang 2 penerapan itu. Oke, berarti terima kasih ya teman-teman atas tanggapannya. Saya ingatkan lagi bagi teman-teman yang memungkinkan untuk sinyalnya memungkinkan untuk open kamera, monggo bisa open juga biar kita bisa saling ini ya, saling interaksi lebih dalam lagi. Nah, ketika kita lihat ya teman-teman dari beberapa yang sudah disampaikan di sini, itu semuanya sudah mengatakan bahwa efektif ya. Oh, Mas Susdanarto, efektif nggak Mas tadi intervensinya? Mas Sus? Iya, Mas. Efektif, Mas. Oke. Efektif. Iya. Makasih Mas Sus. Iya, Mas. Nah, ini ya kan teman-teman, dari hasil yang kita lihat di sini itu menunjukkan bahwa ketika teman-teman punya tadi kekhawatiran tadi sudah memiliki masing-masing cara mengintervensinya ya, dan sudah dari teman masing-masing mengatakan bahwa itu efektif. Nah, sebelumnya mungkin apakah dari teman-teman kira-kira dengan kondisi yang pandemi seperti sekarang ini, apakah sudah menerima gitu? Ketika kita lihat di sini kan sudah punya copingnya masing-masing, sudah punya caranya sendiri, tapi masih menyampaikan atau ada verbalisasi bahwa merasa khawatir dan merasa panik. Nah, kira-kira kalau kita lihat nih dari diri kita masing-masing, apa sih sebabnya dan seharusnya kita tuh punya pandangan yang seperti apa dalam menyikapi pandemi ini? Padahal kan ini sudah efektif, tapi nyatanya dari survei kemarin mengatakan bahwa masih banyak yang mengalami kekhawatiran. Kira-kira mungkin siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Bisa difahami ya teman-teman apa yang saya sampaikan barusan? Mas Hilmi, mohon maaf bisa diulang nggak kok tadi di saya agak putus-putus ya? Oh iya, oke. Saya coba tutup video dulu ya, izin tutup video sebentar. Oke, apakah sudah jelas Mas Auzan? Ya, sudah jelas Mas Hilmi. Oke, nah mungkin ini kita agak ini ya refleksi sebentar dan kita coba pahami juga bahwasanya kan dari hasil survei yang sebelumnya itu kan banyak yang tadi saya sampaikan banyak yang menyampaikan bahwa merasa khawatir dan merasa cemas. Nah, dari sesi 2 ini kita melihat bahwasannya semuanya sudah memiliki intervensi yang dirasa efektif. Nah, kira-kira dari teman-teman sendiri coba dilihat apakah penyebab kekhawatiran yang sebenarnya itu seperti apa sehingga kok masih menyebutkan atau merasa khawatir itu sebenarnya karena apa gitu. Dan harusnya mungkin kita punya pandangan yang seperti apa terkait pandemi ini. Seperti itu. Bisa dipahami teman-teman?
Bisa. Oke, mungkin siapa yang mau menyampaikan lebih dahulu terkait pandangannya bagaimana? Dari Mbak Diani dulu, silahkan. Oh iya, baik. Tadi kan pertanyaannya tuh mengenai pandangan saya terkait mencari refleksi diri tentang problem kenapa masih merasa ansietas padahal udah punya intervensi yang efektif gitu ya. Iya, seperti itu. Oke. Kalau menurut saya pribadi kenapa masih ansietas ya karena masih dalam masa pandemi ini gitu. Jadi masih dalam suasana pandemi juga, terus mendengar kabar misalnya ada teman yang ternyata positif dan sebagainya, itu kan juga bisa jadi trigger tersendiri ya buat kita jadi ansietas. Ya walaupun sebenarnya udah mencoba untuk mencari cara menanggulangi ansietasnya itu, tapi kan selama masa pandemi terus juga banyak tahu kabar-kabar tentang pandemi ini, jadi tetap ansietas. Bagi saya setelah vaksin ini juga memberikan saya kepercayaan diri lebih gitu untuk oh bisa kok kita semua melewati pandemi ini gitu. Dan tetap sih tetap kalau dari saya biar lebih merasa safety itu ya tetap menjalankan protokol 5M gitu. Dan berusaha maksimal buat ngejaga kesehatan diri sendiri aja, makan yang baik, makan yang bergizi, kalau bisa masak ya masak sendiri biar kita tahu prosesnya atau pengolahannya itu seperti apa kayak gitu. Kalau dari saya seperti itu, Mas Hilmi. Mas Hilmi nggak ada suaranya. Oh ya, mohon maaf ternyata masih di mute ya. Oke, terima kasih ya Mbak Diani. Tadi Kak Yunita sepertinya angkat tangan. Silahkan Kak Yunita. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Kalau dari saya sih sama seperti Mbak Duyani tadi ya. Kita memang masih cemas karena memang kita masih dalam kondisi pandemi ya. Seperti saat ini juga selain takut tertular walaupun sudah divaksin, tapi kan kita masih ada orang-orang di sekitar kita juga yang mereka saat ini kalau saya kan puji Tuhan kan mungkin karena nakes jadi didahulukan, tapi kan anak saya, mungkin keluarga saya yang lain juga belum dapat vaksin. Dan berharap juga bahwa vaksin ini tentu membawa dampak yang positif untuk kita sebagai pelindung kita, melindungi kita dari COVID juga. Dan harapannya ke depannya ya memang kita harus bisa menyesuaikan diri dengan kondisi pandemi ini. Dan satu hal lagi terkait perkuliahan yang harus daring, kita tidak bisa turun ke praktik ke rumah sakit karena terkait kemungkinan terpaparnya di rumah sakit kan otomatis kita tidak bisa memenuhi kompetensi seperti yang diharapkan. Kalau dari saya seperti itu sih. Saya kembalikan Mas Ilmi. Ya, terima kasih Kak Yunita atas tanggapannya. Teman-teman yang lain, ada yang mau menambahkan terlebih dahulu? Saya Mas Ilmi. Oke, silahkan Mas Auzan. Ya, terkait terkait kenapa sih masih ada muncul rasa ansietas mungkin maksudnya dilihat juga ya apa aja hal-hal yang di depan yang sedang kita jalani gitu. Mungkin bisa aja karena ada deadline tugas atau mungkin karena bisa aja ada masalah yang lain seperti itu. Jadi walaupun memang kita sudah menerapkan intervensi itu ya kadang emang kecemasan ya selalu muncul gitu kan. Mungkin sebenarnya intervensi itu kan untuk meminimalisir
rasa kecemasan ya, atau bukan untuk benar-benar menghilangkan rasa kecemasan gitu. Kalau menurut saya itu Mas Hilmi. Kalau ini Mas Auzan tadi kan Mas Auzan menyampaikan bahwa ketika keluar itu walaupun sudah masih apa ya, walaupun sudah menerapkan protokol dengan ketat, itu masih merasa kecemasan. Nah, itu kira-kira kenapa Mas Auzan? Eh karena apa ya? Karena walaupun kita emang sudah menerapkan, tapi masih ada kemungkinan resiko tertular gitu, Mas. Mungkin kan kadang gini, kadang kita sudah menjaga dengan baik-baik, tapi orang lain tuh belum tentu Mas gitu. Jadi kayak ada rasa khawatir aja gitu. Kadang kita misalkan udah cuci tangan atau gimana, atau mungkin contoh kayak misalkan pakai masker, tapi orang lain belum tentu sama kayak kita gitu. Jadi itu bisa menimbulkan, maksudnya kalau saya karena kecemasan saya karena itu gitu Mas. Walaupun emang saya sudah berusaha untuk menghindari kerumunan gitu kan, kadang kalau di jalan kan suka berpapasan sama orang lain juga kan gitu. Kita maksudnya kalaupun berpapasan kita nggak tahu dia udah habis dari mana, kita juga nggak tahu dia orangnya kayak gimana gitu. Karena itu ya jadi bisa menimbulkan rasa khawatir lagi Mas gitu. Walaupun emang kondisinya lagi nggak kerumunan gitu ya. Nah, mungkin itu sih Mas kalau dari saya. Ya, oke. Terima kasih ya Mas Auzan. Ada tambahan lagi mungkin dari teman-teman? Kak Adriana? Saya Mas Hilmi, ya. Silakan. Iya, terima kasih. Sama-sama. Kalau dari saya sendiri memang untuk kecemasan itu seperti tadi yang dikatakan Mbak Dwi sama Adek Yunita, karena kita juga masih dalam kondisi pandemi seperti ini, kita juga untuk hal-hal tertentu kita tidak bisa diam terus di dalam rumah. Jadi kita harus keluar dan suami juga yang bertugas di rumah karantina juga harus bertemu dengan orang-orang. Nah, untuk kondisi di sini di mana saya masih merasa cemas karena untuk tracing dan testingnya itu kan masih rendah. Sehingga siapapun yang kita ketemu kita harus menganggap itu OTG. Nah, itu dan di sini juga seperti yang tadi dikatakan Mas Irfan, kita pakai masker, tapi masyarakat yang lain belum kalau keluar di kerumunan juga ada yang tidak mau menggunakan masker. Nah, itu yang membuat saya terutama merasa khawatir juga karena namanya virus ini kan kita tidak lihat. Bisa saja di mereka ada virus, ada COVID-nya, tapi kita tidak tahu. Jadi ya itu sebisa mungkin kita melakukan lingkaran untuk ketemu orang itu yang kecil. Terus kita juga ya lebih meningkatkan imun tubuh dengan mengkonsumsi vitamin, susu, atau melakukan hal-hal yang menyenangkan perasaan kita. Mungkin seperti itu, Dek. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Kak Adriana. Selanjutnya mungkin Mas Susdanarto atau Mas Irfan dulu. Silahkan. Mas Irfan nih sepertinya udah siap nih. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Kalau saya sih setuju dari pendapat teman-teman sebelumnya, di mana kita ini kan intervensi itu kan buat mengurangi ya, jadi kayak mengurangi dampak dari kecemasan. Tapi kalau seumpama yang bikin cemasnya ini kan situasi pandemi kita ini yang masih ongoing, jadi kan kita nggak tahu ini selesainya sampai kapan. Jadi yang jadi masalah itu itunya. Jadi selama problemnya ini masih ada, kecemasan itu bakal tetap ada buat kita. Jadi yang harus dilakukan sih emang dari diri sendiri ini, yang kayak tadi dari teman-teman, kayak dari jaga kesehatan lah, lalu mematuhi protokol kesehatan baik untuk diri sendiri ataupun dari lingkungannya. Itu sih yang bisa menekan dari ansietasnya itu di situ. Tapi kalau untuk sembuhnya dari ansietas
selama pandemi ini ya pandeminya selesai itu baru bisa kita benar-benar sembuh dari ansietas itu sendiri. Itu sih menurut saya. Oke, terima kasih Mas Irfan. Yang terakhir ini dari Bapak Mas ya, Mas aja lah biar lebih akrab. Dari Mas Susdanarto, monggo Mas. Oke, Mas. Ya, teman-teman lain udah bagus itu. Udah sesuai ini, Mas, udah masuk semua ya. Mungkin yang terpenting adalah untuk refleksi saya ya. Namanya orang itu terkadang lupa kok, Mas. Cuci tangan itu terkadang lupa, terkadang loh ya, terkadang. Misalnya, semisal saya pergi entah itu belanja ataupun bertemu orang di samping rumah saya, semisal. Ternyata pagernya, namanya pagar itu kan juga sumber ya. Jadinya terkadang walaupun entah itu dikunci atau apa, itu kan atau entah gagang pintu atau apa itu kan juga sumber dia. Jadinya ya sebaik itu pula kalau kita misalnya untuk saya sendiri ya, sudah menyentuh barang benda orang lain di luar ya sudah kita bawa antiseptik entah itu di kantong ataupun nanti kalau sudah sampai rumah ya sudah yang pakai hand washing itu begitu. Untuk saya sih refleksi diri saya. Memang terkadang Mas, terkadang lupa begitu. Untuk yang masker juga namanya kalau kita pakai masker bedah terlalu banyak ya kita pastinya juga namanya keuangan ya. Setiap 50 apply aja 60.000, 55.000. Ya mungkin kita juga pakai kain masker kain begitu ya. Ya mungkin kalau dilihat dari segi safe-nya ya bagusnya pakai masker bedah. Tapi terkadang saya juga pakai masker kain yang di atas di atas 1 lapis, entah 2 lapis atau 3 lapis begitu. Ya mungkin refleksi diri saya begitu Mas. Jadinya ya mungkin hal-hal yang kecil-kecil sajalah, mungkin kita lebih patuh begitu Mas, terhadap protokol kesehatan begitu. Intinya saya begitu sih. Iya. Kalau terkait ini, Mas Sus, terkait penerimaan kita terhadap pandemi ini dengan pasrahnya kita mungkin dengan Tuhan Yang Maha Esa, itu apakah juga sangat perlukah untuk mengurangi kecemasan itu atau bagaimana kalau menurut Mas Sus? Iya, memang karena agama saya kan Islam ya Mas ya, jadinya segala sesuatu itu memang datangnya dari Allah, begitu juga ikhtiar kita juga nanti datangnya dari Allah. Kita memang berusaha tapi Allah yang menentukan nggih. Jadinya kita berusaha semaksimal mungkin Mas. Namanya kita berdoa, namanya kita melakukan sesuatu hal-hal diharapkan kita itu mungkin terhindar dari mara bahaya. Tapi Allah hendak memberikan sesuatu yang lebih berharga untuk kita. Jadinya mungkin kita kurang sadar terhadap sesuatu ya mungkin kita itu dinamakan mungkin Allah memberikan petunjuk pada kita. Jadinya kalau kita sih berusaha saja Mas, namanya ikhtiar, namanya doa itu pasti nomor 1. Mungkin kita istilahnya doa itu ya memang perantara kita, namanya kita juga manusia ya Masnya pasti bergantung pada sesuatu begitu. Jadinya ya berdoa paling penting Mas untuk menanggulangi kecemasan kita. Ya tapi kita berusaha Mas, namanya berdoa itu bukan sesuatu yang sukses bukan, tapi terkadang ada yang tertunda biasanya. Tertunda mungkin dilakukan sesuatu padahal sesuatu itu lebih bagus daripada sesuatu yang sukses tadi. Mungkin gagal dulu, mungkin baru ini. Jadinya kita berdoa pasti nomor 1. Iya. Ya, terima kasih Mas. Dari teman-teman ada tambahan mungkin dari yang terakhir tadi terkait penerimaan dan faktor religius seperti itu. Dari yang lain mungkin ada tambahan? Cukup teman-teman? Cukup, kalau dari saya cukup Mas. Oke. Dari Kak Adriana sama Kak Yunita ada tambahan mungkin? Atau ada sesuatu yang mau disampaikan dulu? Kalau dari saya juga dari Kak Adriana dulu mungkin. iya baik. Kalau dari saya mungkin cukup deh. Terima kasih. Sama-sama Kak Yunita tadi. Cukup Mas. Oke, cukup. Baik, kalau cukup, kita lanjut ke sesi selanjutnya ya, di sesi yang ketiga. Silakan, Mbak Ika bisa di next.
Oke, di sesi ketiga ini nanti ini kita memilih satu intervensi yang akan kita lakukan bersama untuk mengurangi kecemasannya. Nah, kira-kira mungkin dari teman-teman ada usulan dari yang tadi sudah beberapa menyampaikan intervensi dari masing-masingnya dan yang mungkin bisa kita lakukan bersama satu kali seperti itu. Silahkan, ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Mungkin dari siapa nih? Mas Irfan. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Kalau dari tadi yang beberapa pendapat yang saya dengar itu kan ada beberapa yang suka musik gitu kan. Kalau yang tadi saya dengar. Nah, mungkin dan dari teman-teman yang menyampaikan sendiri berkata bahwa itu efektif gitu, baik itu yang seperti yang kita kemarin itu terapi musik ataupun yang tadi ada yang nyanyi-nyanyi gitu seperti itu. Mungkin bisa antara dua itu kalau dari saya sih. Soalnya beberapa tadi ada yang menyampaikan bahwa suka musik sama bernyanyi gitu sih. Oke, Mas Irfan. Nah, mungkin kita ini lagi ya. Kalau tadi kan utamanya kecemasan yang yang dirasakan itu karena memang kondisi pandemi ya. Kondisi pandeminya kalau memang tidak hilang ya, teman-teman tadi menyampaikan bahwa ya kecemasannya masih utuh gitu. Nah, kira-kira bisa juga tuh kira-kira untuk usulan selanjutnya mungkin silahkan ada yang mau mengusulkan lagi. Silahkan teman-teman. Oh iya, Mbak Duyani, silahkan Mbak Duyani. Ya, izin masuk ya Mas Ilmi. Ya. Kalau tadi kan karena permasalahannya kan kita ini ya rata-rata sama karena masih pandemi juga nggak mungkin ansietasnya tiba-tiba hilang gitu. Terus juga tadi beberapa menyampaikan masih tetap harus keluar rumah atau masih harus tetap bertemu orang. Tapi ada juga yang mengatakan kalau kadang karena ya namanya manusia kadang lupa cuci tangan, abis megang apa terus lupa atau pas baru pulang lupa belum mandi udah tiduran kayak gitu. Kalau menurut saya bisa pakai ini sih dibuat checklist aja, dibuat checklist yang mungkin ditempel di kamar teman-teman yang gampang untuk dilihat atau di rumah atau juga disediain juga ya, jadi kayak semacam membuat habit baru, habit kecil yang fungsional gitu. Misalnya taruh hand sanitizer itu di depan pintu rumah atau jadi taruh meja terus nanti atasnya ada hand sanitizer terus ya bisa kayak gitu atau hand sanitizer ada disinfektannya gitu. Dan juga di checklist jadi untuk tidak lupa cuci tangan, terus mendisinfektankan barang-barang, terus langsung mandi kayak gitu. Dari saya seperti itu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Berarti membuat checklist perilaku-perilaku baru yang baik terkait pencegahan pandemi ya, di pencegahan COVID maksud saya. Iya, dan checklistnya monggo terserah teman-teman yang menurut teman-teman paling sulit untuk dilakukan atau paling mudah untuk terlupakan. Nah, itu yang ditulis di checklistnya itu. Gitu. Atau bisa juga checklistnya tentang jangan lupa olahraga kayak gitu juga bisa. Baik, terima kasih usulannya dari teman-teman yang lain. Ada lagi?
Ya, Mas Auzan silakan. Kalau Mungkin saya ya, silakan. ya izin menyampaikan ya Mas Jimmy, kalau saya mungkin setuju sama yang telah disampaikan oleh Mbak Dwi, Mas Hilmi. Jadi kayak mungkin kita bisa membuat list mengenai perilaku yang mungkin rawan untuk terlupakan gitu Mas. Gitu. Mungkin itu dari Baik. saya. Terima kasih. Ya, sama-sama Mas Auzan. Dari yang lain, Kak Adriana, Kak Yunita, Mas Susdanarto, ada tambahan atau menguatkan beberapa usulan tadi? Silahkan. Iya, Mas. Halo, Mas Hilmi. Iya, Mas Sus. Silahkan, Mas Sus. Ya, saya setuju sih sama pendapatnya Mbak Dwi sama Mas Auzan sih. Checklist aja, Mas, supaya tertib kita. Namanya kita juga harus patuh protokol, juga patuh semuanya. Jadinya kita perlu checklist sih mana-mana saja yang sekiranya kita kok ini ya sering lupanya itu bagian mana begitu. Ya itu Ya. lebih bagus, Mas, checklist ya. Ya, siap. Oke, terima kasih Mas Sus. Kak Yunita, Ya, Kak Adriana, monggo. Siapa dulu? Silahkan. Oh ya, Kak Yunita. Saya ya. Oh, iya. Kak Yunita, silahkan. Kalau saya setuju saja sih dengan yang dibikin checklist tadi, nanti kita rangkaikan sama dengan apa ya tadi kemarin kartu monitoring itu biar tidak ada yang terlupakan. Oke. Terima kasih Kak Yunita. Kak Adriana terakhir, monggo. Iya baik, terima kasih. Kalau saya juga setuju dengan checklist tadi. Tapi kalau mungkin saya juga usul bisa juga dengan menonton film yang genrenya humor tapi ada edukasinya juga gitu tentang COVID terutama. Itu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, mungkin teman-teman, mohon maaf ya karena ini waktunya juga sudah cukup lama. Maka kita pilih secara voting aja ya, biar agak cepat ya teman-teman. Ada 2 pilihan terkait tadi 3 pilihan ya, musik, kemudian yang satunya nonton film, yang satunya checklist. Nanti Mbak Eka silahkan dibantu untuk votingnya. Yang pertama terkait terapi musik atau bernyanyi, silahkan yang setuju kita bersama melakukan itu bisa raise hand, angkat tangannya dalam hitungan 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, tidak ada ya. Yang selanjutnya terkait membuat checklist perilaku-perilaku yang akan kita tingkatkan dari masing-masing individu selama pandemi ini. Silahkan bisa raise hand, angkat tangan. Oke, selanjutnya, oh ya mohon maaf Mbak Eka bisa dibantu menghitung ya, soalnya di saya nggak kelihatan raise hand-nya. Oke, sudah. Selanjutnya terkait menonton film, yang setuju bisa raise hand, angkat tangan. Menonton film komedi dan yang ada unsur edukasi COVID-nya. Oke, cukup ya. Baik, dari hasil ini maka yang kita sepakati bersama itu membuat checklist mandiri ya, checklist mandiri terkait perilaku yang harus kita tingkatkan ataupun hal-hal baru yang harus kita tingkatkan yang kita istilahnya harus konsistenkan selama pandemi ini untuk mengurangi kecemasannya itu. Oke, semuanya setuju ya teman-teman ya? setuju, Mas. Setuju. Siap, terima kasih. Selanjutnya kita langsung ke sesi yang selanjutnya aja, ke sesi yang 4. Nah, untuk ini kegiatan ini kan kita nanti buat checklist masing-masing ya. Kira-kira bisa kita teman-teman kumpulkan kapan atau selesaikan kapan di checklistnya itu.
kita sepakati, misal 2 hari kah atau berapa, seperti itu. Kalau 2 hari apakah keberatan teman-teman? Kalau saya setuju 2 hari sih, Mas. Oke. Yang lain? Setuju. Setuju Baik. dari saya. Oke. Yang lain setuju juga atau ada yang mau mengungkapkan pendapatnya? Kalau dari saya juga setuju, Dek. Oke, terima kasih. Oke, berarti kita sepakati untuk pembuatan listnya itu selama 2 hari ya, terhitung dari besok dan lusa. Berarti nanti untuk hari Kamis tanggal 4 itu listnya sudah selesai ya teman-teman, dari masing-masing individu. Oke, mungkin nanti pas tanggal 4 itu Iya. nanti ya, pas tanggal 4 kira-kira bisa dikumpulkan ataupun kita bisa lihat dari saya ataupun Mbak Eka itu jam berapa teman-teman siap untuk bisa mengirimkan biar bisa kita lihat juga. Kalau jam 9 pagi jam 1 siang apakah keberatan teman-teman hari Kamis Sabtu? Hari Kamis jam 1 maksud saya. Dari Kok- saya bisa. Insya Allah bisa, Mas. Oke, yang lain juga bisa ya. Atau ada yang usul lain juga monggo silahkan. Oke, cukup ya. Berarti kita sepakati untuk hari Kamis nanti masing-masing listnya bisa dikirimkan ke kami. Dan untuk selanjutnya kita ke sesi yang terakhir. Nah, pada sesi ini saya minta kesediaannya teman-teman semuanya dan komitmennya ya. Jadi output dari grup terapi ini diharapkan. Jadi setelah intervensi ini berakhir pun, ketika masih ada yang merasa kecemasan ataupun merasa khawatir dan butuh misal cerita atau teman cerita, itu nanti bisa hubungi salah satu dari kita. Misal Mas Auzan masih cemas terus pengen cerita. Nah, itu bisa hubungin Mas Irfan atau nanti hubungin Mas Susdanarto. Terus Kak Yunita mungkin mau menghubungi Mbak Eka, begitu juga Mbak Adriana mau menghubungin salah satu di antara kita, misal Mbak Eka atau Kak Yunita atau Mas Sus. Nah, itu kira-kira apakah teman-teman itu berkenan dan bersedia ya? Oke. Iya Mas, bersedia Mas. Oke, Siap, siap. Mas Hilmi. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi diharapkan dari grup terapi ini ataupun ke pertemuan kali ini diharapkan nanti walaupun sudah selesai pertemuannya, teman-teman nanti tetap bisa saling sharing satu sama lain ya. Apalagi kita satu alma mater, satu angkatan nurse ya. Anggaplah kita satu keluarga gitu ya. Oke, mungkin cukup di sesi kali ini dan di intervensi kali ini. Mungkin salah satu aja sebagai relawan ya yang mau menyampaikan kira-kira apa sih ilmu baru atau pengalaman baru, pengetahuan baru yang didapatkan di sesi ini. Silahkan ada salah satu atau salah dua juga nggak apa-apa karena waktunya sudah terbatas. Silahkan teman-teman sebagai relawan. Iya, siapa? Ada yang resen, Mbak Eka? Mbak Dwi. Ya, Oke. silakan Mbak Dwi. Oke, silahkan. Oke, dari saya sih kalau dari sesi ini saya lebih merasa kalau oh ternyata yang ansietas nggak cuma saya ya, maksudnya jadi tidak merasa sendiri aja gitu. Terus jadi lebih tahu juga oh ternyata orang-orang kalau ansietas ngelakuin ini, oh ada yang ngelakuin ini kayak gitu. Jadi lebih nambah daftar cara saya menghadapi ansietas gitu sih, Mas Hilmi. Terima Oke. kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau menyampaikan satu lagi. Mbak Eka, kalau ada yang resen nanti dipersilahkan ya minta tolong. Oke, Mas Hilmi. Ya, ada lagi teman-teman? Satu lagi mungkin terakhir. Dari yang
cowok mungkin perwakilan laki-laki. Mas Irfan. Oh, Mas Auzan ya, silakan Mas Auzan. Ya, terima kasih Mas Hilmi. Jadi kalau saya ya setelah sesi ini saya bisa tahu gitu apa namanya kayak untuk teman-teman yang lain tuh dalam mengatasi kecemasan tuh gimana sih gitu kan. Dan juga kayak tadi sudah disampaikan sama Mbak Dwi ya, ternyata tuh bukan diri saya aja gitu yang ngalami kecemasan, yang lain pun juga sama gitu. Mungkin kalau dari saya itu sih Mas Hilmi. Terima kasih. Oke, terima kasih dari teman-teman semuanya. Saya harap intervensi ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dan tadi juga dari masing-masing teman-teman semuanya berperan aktif di diskusi kali ini, semuanya memberikan pendapat dan luar biasa sekali untuk usul di terapi ini. Dan jangan lupa nanti ya di hari Kamis jam 1 nanti untuk bisa mengirimkan checklistnya masing-masing. Oke, terima kasih untuk teman-teman di sesi ini, kepada teman-teman yang sudah berkenan, dan kepada Bu Megah yang dari awal sampai hingga saat ini sudah menemani kami. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak dari saya, kelompok 3, Mirza Hilmi Mutahar dan Mbak Eka. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Mungkin sebelumnya dari Bu Megah ada yang mau disampaikan, Ibu, silahkan. Ya, saya minta waktu bentar ya teman-teman ya. Sebelumnya selamat untuk Mas Hilmi ya sudah melakukan grup terapi hari ini, sudah bagus semuanya gitu. Saya cuma sharing saja dengan teman-teman di sini, ternyata banyak yang masuk perawatan yang mengalami cemas juga gitu. Mungkin saya sharing saja bagaimana kita menghadapi situasi ini ya, karena di saya keluarga kebetulan juga kena klaster ya, klaster COVID gitu. Jadi mencoba menerapkan juga dengan apa yang ini. Di rumah lagi ada ibu yang habis karantina mandiri juga. Jadi kalau saya sendiri lebih banyak ke afirmasi positif ya teman-teman ya. Bagaimana kita melihat semuanya secara positif. Ya kan, kalau teman-teman COVID ini baik atau tidak? Sama Menurut sekali saya tidak, bagus sih, Bu. Bu. Menurut saya bagus, Bu, malahan, Bu. Bagus, kalau saya bagus. Tidak, Bu. Tidak, Sama sekali tidak bagus. sama sekali. Oke, Enggak, sekarang saya Bu. Tergantung situasi Oke. dan kondisi, Bu. Tergantung situasi dan kondisi. Sekarang kita lihat, COVID ini terjadi karena kehendak Tuhan atau tidak? Kehendak Tuhan, Bu, betul. Kehendak Iya, Kalau Tuhan. kehendak Bu. Saya Tuhan percaya pasti juga. baik atau tidak? Kalau kehendak Baik. Tuhan itu Baik, pasti baik, Bu. pasti baik, pasti baik. Nah, itu kita harus tanamkan ya. Kalau memang kita meyakini, artinya kembali ke keyakinan kita kan. Kalau saya meyakini semua yang terjadi itu pasti kehendak Tuhan, dan pasti itu pasti baik buat kita. Apapun itu, mungkin kacamata kita beda ya dengan kacamata Tuhan gitu ya. Jadi itu yang saya selalu tanamkan ke kita. Kalau kita nggak ada COVID, nggak akan seperti ini, ya kan? Yang jauh tidak menjadi dekat, ya kan? Walaupun ada negatifnya, tapi kita bisa bisa mengcounter lah itu semuanya itu ya. Dan itu saya banyak sekali mengafirmasi positif tadi. Kalau misalnya pun tadi ya, bagaimana menghadapi orang-orang yang nggak pakai masker dan lain sebagainya. Tapi asal kita kan punya ilmunya teman-teman ya, teman-teman perawat tahu kita port de entry atau entry masuk kuman itu di mana, dan itu yang kita jaga. Even kita kena, tapi kita cuci sebelum kita pegang wajah itu pastikan cuci tangan. Udah itu, ya kan, itu yang paling utama. Yang lainnya itu tambahan. Tapi itu yang paling utama kita pastikan gitu ya. Kalau lupa cuci tangan tapi nggak pegang wajah sih insya Allah nggak apa-apa ya. Tapi itu semuanya karena kita dengan virus COVID ini virus fisik yang menyerang psikologis gitu ya. Begitu kita kena psikologisnya drop, sudah itu daya tahan menurun. Apalagi teman-teman yang lagi sudah sehat, karena kita cemas jadi daya tahan malah turun. Benteng kita berkurang 1 tuh. Ya kan, nah itu yang teman-teman harus, karena kita perawat ya, karena kalau kita tidak bisa afirmasi positif kita nggak bisa ke orang lain gitu. Dan penguatan kalau kita yakin ya 1000% ya, nggak bisa 95%, tapi kalau itu yakin, kalau memang sudah sudah
tadi pakai pertahanan, pakai segala macam tadi list tadi, kalau memang ternyata kejadian ya sudah nasib, ya kan. Dan kita yakini bahwa semua yang terjadi pada kita tuh baik. Itu yang harus kita yakini itu, ya kan. Sama dengan pesawat terbang kita sudah pakai seat belt, sudah pakai apapun, kalau memang kecelakaan dan itu sudah terjadi dan itu pasti baik. Apapun itu yang kita yakini sehingga dengan afirmasi positif itu semua kita bisa mengurangi kecemasan dan saya berharap teman-teman sampai pada level enjoy. Menikmati semua kondisi ini, ya sudah bisa beradaptasi. Mungkin kita shock dengan adanya setahun ini, tapi sama dengan TBC ya kita tahu di mana penularannya kita bisa menjaga, kita juga tahu COVID bagaimana penularannya, penting kita bisa menjaga itu. Tapi saya berharap teman-teman sudah sampai tadi ya level kita bisa beradaptasi dengan mungkin bosen, tapi saya sudah nggak bosen kok saya daring terus ketemu dengan semua orang. Mungkin itu saja dari saya sih karena waktunya sudah ini ya, tapi saya berharap bisa tadi ya saling menguatkan satu dengan yang lain. Gitu teman-teman, tetap sehat, tetap semangat ya. Iya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ya. Ibu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bu. Oke. Oke ya teman-teman semuanya, semoga terima kasih banyak atas masukannya, atas sharingnya, luar biasa sekali, menambah semangat kita. Dan untuk teman-teman, mungkin saya akhiri ya kesempatan kali ini. Terima kasih sekali atas kesediaannya, waktunya di kesempatan kali ini. Semoga sehat selalu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih juga. Selamat sore semuanya. Izin pamit Iya, Bu. ya. Terima kasih. Ya, Terima kasih, Bu. terima kasih, Ya Bu. Bu, terima Ya, kasih. sama-sama. Monggo bagi yang mau out terlebih dahulu, silahkan. Ya, izin ya Mas ya. Oke, Ya, izin makasih, live Izin ya. ya. Izin Mas Ya, izin Hilmi. ya. Ya, Iya. Assalamualaikum. Makasih. 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 Makasih.